Polisi masih terus mendalami kasus tewasnya Brigadir Setio Herlambang, pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara. Hasil otopsi tim Dokes Polda Jawa Tengah diketahui terdapat luka tembak di dada kiri korban yang menembus organ jantung dan juga paru-paru. Lantas benarkah unsur dugaan kelalaian dalam penggunaan senjata api menjadi penyebab atau ada penyebab lainnya? Sudah bergabung bersama kami Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Yusuf Warshim. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Bram. Baik, Pak Yusuf, jadi sejauh ini apa informasi penyebab yang didapatkan? Apakah sama? Apakah nanti kemudian Kompolnas akan berusaha mencari informasi sendiri atau menggunakan yang ada dari polisi? Baik, sampai saat ini Kompolnas sendiri terus melakukan pemantauan, terutama di dalam penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Polda Kaltara, yang itu gabungan, ada Itwasda, ada Propam, dan ada penyidik sendiri, dan juga ada Pusdokes. Nah, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak Polda dalam hal ini khususnya, sebenarnya sampai hari ini sangat responsif. Permintaan keluarga untuk dilakukan otopsi di Semarang itu dipenuhi dan langsung dikawal oleh Pak Kapolda. Saya kira ini sangat responsif. Hanya persoalannya sekarang tinggal bagaimana menuntaskan apa sebenarnya peristiwa yang terjadi. Apakah benar ada kelalaian atau ada peristiwa lain? Tentu inilah yang kami dorong. Kompolnas dalam hal ini kan sebagai pengawas eksternal. Tentu kami sendiri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi. Hanya yang perlu dipastikan dari Kompolnas adalah dalam penanganan kasus ini benar-benar sesuai dengan SOP. Kami lihat sementara ini sudah on the track, penyidikan di bawah pengawasan, hanya yang perlu dipastikan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga hal ini akan benar-benar bisa nguak fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, sehingga kalau ada ketakutan untuk ditutup-tutupi, kami akan pastikan bahwa ini tidak akan terjadi. Itu yang utama untuk dilakukan dalam penyidikan pengungkapan tuntas kasus ini. Dan Kapolri sendiri sudah meminta agar ini diusut tuntas. Puslapor diminta untuk memberikan dukungan. Saya kira ini patut diapresiasi. Oke, sebelum kemudian masuk dalam kecurigaan atau kekhawatiran banyak pihak soal ada yang ditutupi begitu, saya ingin masuk dulu di soal bagaimana kemudian banyak hari ini yang meragukan bahwa seorang anggota BRIMOB, apalagi yang memegang senpi, ini kan seharusnya sudah beradaptasi, apalagi sudah mendapatkan pembekalan bagaimana cara memegang, merawat begitu. Mengapa kemudian ini menjadi alasannya ketika membersihkan senjata tidak sengaja tertembak sendiri begitu, artinya lalai begitu. Bagaimana Kompolnas melihat itu? Sementara ini saya sebagai anggota Kompolnas dan Kompolnas secara umumnya belum bisa menilai peristiwa apa sebenarnya, dan kami sendiri mendorong agar pengusutan kasus ini benar-benar sesuai fakta dan bukti-buktinya. Apakah benar dimaksud dengan kelalaian yang kaitannya dengan membersihkan senjata, kan ini perlu penjelasan secara detail, terus dihubungkan dengan logika yang bersangkutan berasal dari kesatuan BRIMOB, seolah-olah itu tidak mungkin. Tapi memang semuanya serba mungkin. Tapi sekali lagi, kesimpulan peristiwa apa yang terjadi, tentu disinilah pentingnya perlu dilakukan penyelidikan dengan dukungan atau pendekatan scientific crime investigation. Hasil otopsi sudah ada, tinggal bagaimana melengkapi bukti-bukti lain yang itu bisa direkonstruksi nantinya. Namun sebelum ke sana, kami sendiri Kompolnas akan berusaha bisa hadir dalam gelar perkara nanti sehingga bisa melihat fakta-fakta dan bukti-bukti apa yang bisa menjelaskan peristiwa ini. Sementara kita sendiri belum bisa berpatokan apakah itu karena kelalaian atau bunuh diri atau peristiwa lain yang dimaksud dengan dugaan pembunuhan. Tapi semuanya itu sekali lagi berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang itu diungkap secara profesional, transparan, dan akuntabel, Mas Bram. Oke, artinya menurut Anda semua hal masih mungkin dan tentu akan menunggu gelar perkara begitu ya, Kompolnas baru bisa mengambil kesimpulan akhir begitu ya, Pak Yusuf? Ya, kira-kira seperti itu, tapi kami terus melakukan pemantauan, mengupdate informasi,
apakah nanti kami akan berkunjung juga ke pihak keluarga sekaligus menyampaikan bela sungkawa. Tapi yang pasti Kompolnas akan terus mengawasi dan memantau pengungkapan kasus ini. Oke, Pak Yusuf, ini kemudian bicara soal kekhawatiran publik, kekhawatiran beberapa pihak, ada soal dugaan misalkan ditutup-tutupi, mirip dengan kasus Yosua di tahun lalu begitu. Bukankah kemudian kalau tidak salah Pak Benny Mamoto juga sempat mengkoreksi statementnya, mengatakan bahwa mendapatkan informasi yang tidak benar pada saat sebelumnya. Bukankah hal itu bisa menjadi catatan sendiri bagi Kompolnas seharusnya? Kita kira tentu hal itu tidak akan terjadi lagi. Dalam kasus ini tentu sudah terlihat sebenarnya bagaimana responsibilitas Polda Kaltara dan transparansinya. Kita bisa melihat, karena kami sendiri juga mendorong agar apabila ada permintaan khusus dari pihak keluarga, itu bisa dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Nah, permintaan khusus dari keluarga yaitu melakukan otopsi di Semarang agar keluarga bisa memantau itu sudah dipenuhi, dan bagaimana jenazah itu dipulangkan itu kan secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan pemakaman almarhum sendiri dilakukan secara kedinasan. Ini sangat berbeda sekali dengan kalau itu mau dikait-kaitkan dengan kasus Duren 3, ini sangat berbeda. Ini sudah terlihat terbuka dan transparan. Hanya yang paling utama adalah memastikan bagaimana pengungkapan bukti-bukti yang dikumpulkan, fakta-fakta yang dikumpulkan itu bisa terang benderang menjelaskan peristiwa apa sebenarnya, apakah benar dugaan sementara yang sempat disampaikan oleh Polda Kaltara itu kelalaian, atau ada peristiwa lain, apakah itu bunuh diri atau peristiwa lain yang bisa kita simpulkan. Ini yang kita tunggu. Baik, Mas Bram. Baik, Pak Yusuf, boleh dibagikan informasinya kapan gelar perkara akan dilakukan dan kapan hasil itu bisa diterima oleh Kompolnas? Sementara masih kami lakukan koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu. Secepatnya kami akan sampaikan. Baik, kami tunggu informasi selengkapnya dan juga kejelasan tentu untuk keadilan korban dan keluarga. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Yusuf Warsim, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, telah bergabung bersama kami. Selamat sore, Bapak. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam sehat.